Cuplikan Power Puan episode kali ini. Meraba-raba yang tidak membuat nyaman. Tapi kalau misalnya itu merasa nyaman, dia tetap harus berpengetahuan untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dan direncanakan. Misalnya hamil padahal belum menikah. Ya, kan kasihan anaknya. Juga akan memberikan pengetahuan mengenai bagaimana kita bisa mengupayakan hamil yang sehat, menghasilkan anak yang cerdas, jangan stunting. Jadi ya informasi yang diberikan nggak utuh gitu ya. Jadi rantainya itu nggak sesuai gitu ya Bu pengetahuannya. Jadi akhirnya tetap aja banyak kehamilan remaja di tempat itu gitu Bu, karena kan nggak nyambung gitu. Karena selamat datang di Power Puan. Hai Sobat Puan, kita ketemu lagi di acara Power Puan bareng aku Dede. Dan kali ini aku sudah ditemani sama ibu. Yang ini ibu senior banget nih, aktivis senior. Nggak cuma ibu YKP, tapi juga ibu Kespro. Siapa yang tahu Kespro? Kesehatan reproduksi. Ini udah ada Ibu Ninu Widiantoro. Selamat siang Bu Ninu. Selamat siang Dede. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Bu Ninu ini usianya udah di atas 70 tahun, tapi semangatnya masih kayak usia 25 ya Bu ya. Apalagi Bu Ninu ini tuh udah berkecimpung di dunia Kespro ini. Udah kecebur ya? Udah kecebur. Jadi kecebur awalnya Bu ya. Gak bisa lagi keluar. Mungkin kalau bisa dibilang Bu Ninu ini udah jadi aktivis pencetus ya Bu ya, buat isu kesehatan reproduksi di Indonesia gitu ya Bu ya. Nah itu kata kamu kan. Kayaknya itu gak cuma kata aku deh, kayaknya teman-teman atau Sobat Puan di rumah juga setuju deh kalau Ibu Ninu ini juga salah satu pegiat isu Kespro yang awal-awal ada di Indonesia. Dan juga Bu Ninu ini juga pendiri Yayasan Kesehatan Perempuan nih Sobat Puan. Gimana nih Bu perasaan Bu Ninu sudah memperjuangkan isu kesehatan reproduksi sudah puluhan tahun? Ya karena startnya itu 1980. Dari 80. Jadi itu bagaimana perasaannya? Perasaannya nano-nano banget ya Dek ya. Nano-nano. Tadinya tuh kan gini, kurva normal, terus semangat gitu ya. Terus ada tahun-tahun yang mulai menurun ya. Mulai menurun tuh bukan karena nggak ada semangat, tapi kayaknya apa masih bisa ya aku berhasil gitu ya. Tapi sekarang ini saya tenang deh. Karena apa? Karena saya pikir banyak sekali teman-teman saya, terutama anak-anak muda, aktivis-aktivis muda kayak Dede, yang kayak anak-anak saya, cucu-cucu saya ya, yang saya yakin akan meneruskan perjuangan ini sampai semua perempuan ya, yang muda, yang tua, yang lansia kayak saya nih ya, semua bisa hidup dengan sehat secara reproduksi. Dan kalau juga sudah tidak reproduktif ya, hidupnya bahagia, sejahtera, dan bersemangat untuk melakukan hal-hal bermanfaat. Ya, itu ya Sobat Puan. Bu Ninu kalau boleh tahu sebenarnya gimana sih caranya menjaga semangat itu tadi? Karena kan kayaknya Bu Ninu udah puluhan tahun, dari tahun 80 sampai sekarang kan udah hampir 40 tahun ya Bu. Udah dari 40 tahun lebih. 40 tahun lebih menjaga konsistensi gitu. Tetap memperjuangkan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi kan Bu gitu. Saya kira itu tuh tiap orang saya kira punya alasan yang berbeda-beda ya, dalam konteks kehidupannya tuh beda-beda. Kita nggak bisa ada resep yang sama. Nah jadi kalau buat saya ketika
permulaannya itu kamu kayak oke, aku mau memperjuangkan hal ini, itu dikarenakan suatu situasi yang khusus yang sangat mengena di hati. Ya, betul. Gitu ya. Jadi aku dulu tahun 1980 itu sering berusukan ke RSCM ya, Cipto Mangunkusumo itu, dan melihat pelayanan-pelayanan Kesehatannya. apakah itu keluarga berencana, apakah itu permintaan untuk harus diaborsi karena kesehatannya, baik kesehatan fisik maupun mental, gitu ya deh ya. Nah itu tuh bagaimana mereka itu diperlakukan, ya, caranya memberikan informasi yang tidak komprehensif, atau juga judgmental itu menilai banget gitu ya. Dihakimi Siapa ya, Bu. suruh? Iya. Misalnya gitu ya kata-katanya tuh. Siapa suruh kamu begitu? Gitu ya. Jadi tidak ada empati, tidak ada coba kalau aku jadi dia tuh bagaimana rasanya. Iya. Nah itu ya, kalau misalnya itu kelak, maka kamu kayaknya udah nggak bisa membuka ulir itu lagi. Iya. Malah udah nggak bisa nutup lagi atau menutup mata kalau misalnya ada ketidakadilan gitu Iya, ya, Bu, jadi ya. kayaknya kita selalu akan sensitif Terhadap itu. melihat atau mendengar cerita-cerita yang menyedihkan, menyakitkan, merugikan kaum saya. Iya, betul. Jadi malu ya kalau ngomong sama senior gini. Bu Nino aja nggak capek loh 40 tahun Jangan capek. memperjuangkan hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan ya, Bu, ya, khususnya perempuan untuk semuanya. Nah, Bu Nino ngomongin soal kesehatan reproduksi nih, Bu. Oke. 4 September itu ada peringatan namanya Hari Kesehatan Seksual Sedunia. Sejak kapan tuh, Dek? Aduh, ini juga aku. Karena apa? Karena saya ingat betul ya. 4 September 2004. Bukan. 4 September 1994. 94 Itu adalah hari konferensi ya. International Conference on Population and Development. Jadi konferensi internasional untuk population, kependudukan and development. Oh, ya. ICPD ya, Bu, ya. ICPD di Kairo itu 4 September. Nah, disitulah pertama kali ya yang namanya isu seksualitas itu mencuat menjadi isu yang tidak boleh dan tidak bisa dipisahkan dari isu kesehatan reproduksi. Bahkan term kesehatan reproduksi itu juga baru di situ. Ya meskipun kita para aktivis yang udah berjuang 2 tahun sebelumnya mempersiapkan, kita tentu tahu artinya itu. Tapi di launch ke publik ya di seluruh dunia itu globally itu ya pada saat itu menggantikan terminologi yang waktu itu sangat terkenal, itu adalah keluarga berencana. Dan keluarga berencana itu harusnya dilengkapi menjadi lebih komprehensif dengan diganti menjadi SRHR atau Sexual Reproductive Health and Rights. Ya. Nah, apa diterjemahannya bahasa Indonesia? Hak kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, itu. Jadi di situ ada 2 kata. Jadi kata-katanya itu sebetulnya kalau cuma Kespro tidak lengkap. Betul. Ya, karena harus ada seksual, isu-isu seksualitas yang mempengaruhi kesehatan reproduksi dan ada hak. Ya. Hak seorang perempuan untuk dapat mempertahankan kesejahteraan kesehatan reproduksinya. Berarti mungkin bisa jadi
peringatan Hari Kesehatan Seksualitas ini di tanggal 4 September itu mengacunya dari ICPD itu ya Bu ya? Saya rasa Iya, sangat kuat itu iya. relevansinya ya. Karena itu konferensi internasional pertama juga ya Bu ya? Iya. Di dunia Oh soal apa? ICPD ini. Bukan. Sebetulnya yang di Kairo itu saya rasa ketiga atau keempat. Mm-mm. Tapi dahulunya Mm-mm. isi ICPD itu lebih banyak merundingkan, mendiskusikan ya tentang kependudukan, Oh. isu-isu kependudukan dan tentunya keluarga. Berapa angka kematian ibu di Indonesia dibandingkan di negara-negara Eropa, di negara-negara Afrika, di negara-negara Latin Amerika misalnya gitu. Jadi penuh dengan angka-angka, statistik-statistik ya, yang saya dan teman-teman saya katakan the absence of women face. Jadi kayaknya ngomongin angka berapa yang mati, berapa bayi yang mati tanpa memikirkan wajah orangnya. Wajah How they perempuan ya. feel about it. Apa yang dirasakan dan diperjuangkan atau tadinya ingin dicegah oleh mereka sehingga akhirnya mati. Itu kayak gitu nggak ada. Nah, kita kemudian mencoba mengisinya. Tahun sebelumnya itu kalau nggak salah di Meksiko kita gagal. Jadi kita udah berusaha untuk tidak hanya menjadi pertemuan yang merundingkan hanya statistik dan angka tanpa membayangkan apa yang dirasakan, apa yang diperjuangkan oleh perempuan. Perempuan satu persatu loh ya. Itu kan konteksnya lain-lain. Iya, betul. Ada yang diperkosa, ada yang sebetulnya dia pengen udahan, nggak mau punya anak lagi, tapi dipaksa. Misalnya. Atau misalnya dia ingin, tapi tidak mempunyai pengetahuan how to prevent. Gimana mencegah. Iya, betul. Nah, itu tadi pengalamannya Ibu Ninu udah banyak banget. Bahkan itu di tahun 90. Itu aku baru lahir sih Bu. Oh, belum lahir ya kamu? Nah Bu, balik lagi nih kita ngomong soal Hari Seksualitas Sedunia nih Bu. Jadi sebenarnya definisi kata nih Bu ya, kata dulu ya. Kata seks atau seksualitas itu apa sih Bu? Karena kalau ya Ibu tahu nih pasti di kita ini kan kalau ngomongin seks itu menakutkan Bu. Pasti stigmanya udah banyak. Labelnya udah buruk, kayaknya semuanya udah buruk semua deh, nggak ada yang baik gitu. Mungkin Ibu bisa jelasin nih kita definisinya. tahu ya Dek ya, saben kali kita mau melakukan pelatihan, pemberdayaan, kita selalu tanya dulu kan ya Dek, apa itu seks? Nah, selalu jawabannya itu memang tidak positif ya. Jadi jorok ya. Sesuatu yang tidak boleh dibicarakan, tabu, atau bahkan malu jawabannya gitu ngomonginnya. ya. Malu ngomonginnya, atau misalnya ada hubungan seks kan gitu. Padahal kita tinggal lihat aja dictionary ya, apa dictionary? Ini apa namanya, kamus ya. Apa itu seks? Bahkan siapa di antara para pemirsa ya atau diri sendiri, siapa yang udah pernah keluar negeri? Kita kan kalau mau arriving ya atau itu kita harus mengisi slip ya, semacam kartu kecil gitu ya. Bisa name atau nama, Nino, Dede, Oji gitu ya. Terus seks gitu ya. Kan ada kotak-kotaknya. Iya. Ya, kan bukan 7 kali atau di mana, bukan gitu kan? Bukan aktivitas yang ditanya ya Bu. Kan isinya apa? Hanya M_F. Jadi male atau female. Jadi kita tinggal melingkari atau mengisi male, female kan gitu ya kan. Jadi berarti itu artinya apa? Seks itu artinya adalah perbedaan anatomi biologi antara laki dan perempuan. Jadi merujuk kepada
yang punya nama ini laki atau perempuan sih? Segitu aja simple. Ya. Nah, sedangkan memang kalau seksualitas itu adalah suatu untuk itu ada diskusi yang very komprehensif dan luas. Bisa aja di dalam seksualitas itu kita membicarakan tadi, karena beda laki dan perempuan, apanya yang beda kan? Anatomi atau biologinya. Jadi organ-organ seksual laki dan perempuan beda juga, ya. Perempuan memiliki misalnya klitoris, ya, memiliki lubang vagina, liang vagina, rahim, saluran telur, indung telur, itu adalah organ-organ reproduksi. Ya. Nah, makanya itu kesehatan reproduksi adalah kesehatan yang menyangkut organ-organ reproduksi. Itu harus diuraikan karena tidak hanya satu, nggak kayak hidung, kuping. Nah, itu cuma satu. Kalau ini ada banyak organnya. Begitu juga dengan laki-laki, kan? Mas Oji di sini sama Ewat ya. Kan itu nggak sama, nggak punya kan rahim, ya nggak? Nah, tapi kita juga nggak punya penis kan, perempuan nggak ada, gitu kan? Jadi itu ada buah sakar, kantung sakar, ya. Nah, itu jadi lain. Baik itu yang di luar beda, yang bisa dilihat, maupun yang di dalam. Karena organ reproduksi itu ada yang di luar bisa dilihat, sehingga bisa dipegang untuk dibersihkan. Ya, sedangkan ada yang di dalam, nah ini yang sulit. Ya, tidak semua orang pernah melihat. Gambarnya kayak apa sih? Kalau rahim itu bentuknya gimana? Saluran telur itu di mananya rahim? Apakah menyatu apa enggak? Nah, itu kan harus dijelaskan. Dan karena di dalam tidak bisa dilihat, kita pun tidak bisa meraihnya dengan gampang untuk membersihkan. Jadi sebetulnya itu semua nomor satu untuk bagaimana orang yang pemilik organ itu bisa melindungi dan membersihkan, menjamin bahwa organ-organ tersebut tetap sehat untuk bisa berfungsi jika saatnya dia siap bereproduksi. Reproduksi itu kan to reproduce. Berarti kamu mengadakan, kamu kan manusia. Kamu mereproduce kayak fotokopi. Nah, jadi kamu akan menghasilkan ya manusia lain gitu yang kecil, mungkin makin lama makin besar gitu. Sesimpel itu. Kenapa sih jadinya kok jadi kayak jorok dan sebagainya? Kenapa pada takut ya, Bu ya? Itulah saya heran. Tapi ya saya nggak heran karena dulu ibu saya juga belum bisa menerangkan seperti ini. Ya, dan kita harus memakai logika berpikir ya, dan berpikir yang positif tentang manfaat untuk mencegah hal-hal yang tidak manfaat, malah merugikan, menyakitkan, bahkan bisa menyebabkan kematian yang tidak perlu atau kesakitan yang tidak perlu. Ya, kalau kita nggak ngerti cara membersihkan, kita tertular infeksi menular seksual yang terdiri bisa aja itu sifilis, gonoru, bisa termasuk HIV dan AIDS. Karena kita nggak tahu sama sekali gimana melindunginya. Nah, itu kan jadinya merugikan. Betul. Dan nanti kalau bisa seseorang itu terkena infeksi itu, dia akan bisa menularkan pada yang lain juga yang tidak tahu bagaimana caranya mencegah tidak tertular. Karena itu namanya aja infeksi menular seksual. Ya, hanya ditularkan jika organ-organ itu terinfeksi. Bagaimana menginfeksinya? Hanya dengan kontak seksual. Apakah kontak seksual itu hanya bertemunya vagina dan penis? Tidak. Tidak hanya penetrasi ya, Bu. Tidak hanya penetrasi.
Ya, nah itu kan jadinya banyak sekali. Banyak banget. Ya, nanti bagaimana mengobati Mm-mm. infeksi menular seksual? Karena obatnya gampang banget kecuali HIV dan AIDS. Yang hingga sekarang belum ada obatnya yang tokcer. Tapi kalau untuk yang lain-lain, tokcer cepat. Tapi kan harus diperiksa. Karena Iya. nggak bisa kamu kena infeksi sipilis pakai obat yang lain. Betul. Karena infeksi itu bisa lewat virus, Iya. bakteri, bahkan nggak usah harus kontak seksual seperti kena apa tuh namanya? Aduh, udah tua nih suka lupa nih. Jamur. Jamur. Oh iya, Nah. jamur pada kelamin ya, Bu ya. Nah, jamur itu dari mana? Jorok. Ya, mandi tidak dengan air yang ditempatkan di tempat yang bersih. Itu banyak sekali kita lihat. Ya, sumur-sumur embernya lumutan. Nah, nanti habis itu cebok. Ya. Nah, membersihkan pakai air yang lumutan itu. Kan lumutnya masuk dong. Jadi gatel-gatel. Iya. Itu bisa menular ke orang yang lain, maksudnya yang jika ada berhubungan dan lain-lainnya ya, itu kan merugikan jadinya, bukan hanya dirinya yang rugi, dia juga merugikan yang lain. Betul. Nah, itu dia Sobat Puan. Ternyata selama ini kesehatan seksual dan reproduksi ini melekat pada kita di kehidupan sehari-hari dan dengan perilaku kita yang sangat sederhana. Tapi sayangnya itu karena dianggap tabu tadi, dianggap jorok tadi, jadi itu tidak terbuka dibicarakan ya Bu. Tidak dibicarakan sebagai pengetahuan dan informasi penting. Betul gitu. Jadi kenapa sebetulnya gimana kita mau tahu kita sakit? Gimana kita tahu kalau misalnya kita ini tertular atau tidak kalau kita aja nggak tahu informasi atau hal-hal sederhana seperti Jadi, ini. dalam pendidikan seksualitas itu dikasih tahu kalau kamu mengalami ini, kemungkinan besar kamu mengalami tertular oleh IMS. Jadi harus sampel aja, pergi ke puskesmas, diperiksa. Ya itu biasanya di labnya, di laboratorium, diambil sampelnya, ini kan lalu diobati dan obatnya itu sudah ditemukan lama jadi murah meriah cepat sembuh. Tapi jangan diulang. Dan yang juga obat itu diobat untuk kita obatnya dan untuk partner kita. Untuk pasangannya ya. Yang tadinya itu apakah suka apa enggak suka ya, tapi dia yang melakukan kontak seksual gitu loh. Jadi kita santai aja sebetulnya dan itu hanya mengacu kepada kebaikan, kesehatan, kesejahteraan diri kita, keturunan kita, partner kita. Jadi soal kesehatan seksual dan reproduksi ini sebetulnya hal yang harus dibahas secara mainstream gitu ya, dianggap biasa gitu ya Bu ya. Dianggap biasa aja, nggak ada yang joroknya bagaimana sih, nggak ada deh. Saya nggak mengajarkan bagaimana berhubungan seksual apa di atas meja atau di tempat tidur atau di lantai, kan saya nggak akan membicarakan itu gitu loh. Malah kita memperingatkan apa yang bahaya. Kita juga membicarakan kekerasan. Betul. Ya, di dalam pembicaraan seksualitas ini. Ya, kekerasan itu kan bisa fisik, kayak menampar, menginjak, membunuh, menabok dan sebagainya. Kemudian yang sifatnya itu mental atau psikologis, menghina gitu. Lu bisa apa sih? Gitu ya, misalnya gitu ya. Atau misalnya kamu gak usah kemana-mana, kamu pasti nggak bisa. Dan semua yang melecehkan, merendahkan itu adalah kekerasan juga, ya. Dan kekerasan sosial, ya. Kalau misalnya di dalam rumah tangga tidak menafkahi, nggak mau tahu, nah itu juga kekerasan. Tidak membolehkan pergi, nggak boleh kamu keluar rumah kalau nggak sama saya. Posesif gitu. ya Bu itu. Nah itu jadinya. Dan kekerasan seksual. Yaitu ya, mulai dari meraba-raba yang tidak membuat nyaman.
Tapi kalau misalnya itu merasa nyaman, dia tetap harus berpengetahuan untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dan direncanakan. Misalnya hamil padahal belum menikah. Ya, kan kasihan anaknya. Juga akan memberikan pengetahuan mengenai bagaimana kita bisa mengupayakan hamil yang sehat, menghasilkan anak yang cerdas, jangan stunting. Misalnya, itu kan harus siap. Ibunya itu harus makan apa sebelum kehamilan, kita udah rencana dulu kalau emang mau hamil, dokter dulu. Ini ya kalau saya sih pergi aja ke dokter, dicek semuanya. Dok, cek apaan Nino? Ya nggak tahu deh, cek, saya pengen nanti menikah, habis itu saya nggak akan KB deh, udah hamil aja dulu, umur saya udah cukup misalnya, ya kan? Jadi jangan sampai ada itu tadi, jangan sampai saya atau calon suami saya ada IMS, obatin dulu dong. Nanti kalau bisa, oh ternyata HIV, gimana? Ya kita pikir dulu dong, mau apa enggak? Apa konsekuensinya menikah dengan partner yang HIV? Bagaimana kalau kita ingin melakukan hubungan intim? Harus apa? Harus pakai apa? Gitu kan? Apalagi kalau berencana punya anak misalnya. Apalagi berencana punya anak. Bisakah? Bisa. Tapi dengan banyak bantuan. Tuh kan? Jadi semuanya itu dipikirkan. Gitu. Jadi nggak bisa kita itu kemudian hanya bicara kesehatan reproduksi tanpa membicarakan seksualitas atau pengetahuan-pengetahuan seksualitas yang merujuk atau berkaitan erat dengan nantinya pada kesehatan reproduksi kita. Itu sebetulnya, karena itu sebetulnya harusnya lengkap. Wah Bu, ternyata pengetahuan soal kesehatan reproduksi dan seksualitas ini ternyata dampaknya besar sekali ya Bu ya. Apalagi untuk nyawa seseorang gitu. Karena dampaknya tidak hanya ke kesehatan, tapi juga ada potensi kekerasan, bahkan kematian gitu. Yang akhirnya itu akan menjadi sia-sia kalau misalnya kita juga tidak paham gitu. Iya, betul. Nah, ngomongin soal itu nih Bu, mungkin Ibu juga tahu ya kondisi saat ini kan juga masih terbatas kan pendidikan soal HKSR ini kan juga sangat-sangat terbatas gitu. Nah, sebenarnya persoalannya apa sih Bu yang sekarang dihadapin soal pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi yang sulit untuk diakses, bahkan juga orang takut mau ngasih taunya gitu. Iya, ini yang sedihnya ya, Dede. Saya itu kan mencoba pakai jalur apapun, resmi, tidak resmi, saya selalu membuka diri bagi semua orang yang ingin belajar mengenai ini untuk bisa disebarkan pada yang lain. Nah, ternyata itu kenapa saya juga kayaknya aku tuh udah men-training banyak banget orang ya, banyak LSM, banyak perorangan, banyak lembaga gitu. Kenapa sih kok pakai jalur yang formal, pakai jalur nggak formal gitu ya? Kok kayaknya kok jalan di tempat ya? Nah, ternyata pada waktu COVID itu kan kita harus tinggal di rumah ya. Betul. Jadi banyak waktu untuk memikirkan hal ini. Dan ada bantuan dari beberapa teman muda ya. Dia bilang, aku lagi ada proyek Bu tentang pendidikan cash pro gitu kan, tanpa seks selalu itu ya. Nah terus udah gitu di sana tuh di timur Indonesia. Nah ternyata dia bilang, Ibu tahu nggak kena apa gitu ya? Karena kita tidak pernah ya. Jadi gini Bu, yang kenyataannya Bu. Jadi banyak sekali guru-guru yang Ibu latih atau bidan-bidan yang Ibu latih yang Ibu harapkan mereka itu menyebarkan pengetahuan yang penting untuk mereka itu. Ternyata mereka akan skip bagian-bagian yang mereka merasa nggak nyaman. Nah, jadi meskipun paket saya itu deh, kamu tahu kan berapa hari, apa aja gitu sudah dilatih ya. Bu Nino ya, Sobat Puan. Udah menjadi pengganti saya ya. Jadi itu itu ada bagian-bagian
itu sensitif buat mereka dan mereka merasa tidak bisa memberikan itu. memberikan info Ke itu orang kan lain harus gitu ya. menyebut-nyebut atau misalnya kayak organ reproduksi itu kan mereka harus memberikan gambarnya, menyebutkan. Iya. Nah, itu karena mereka ini nih jadi terblok. Di psikologi itu ada tuh ya, kalau ketika kita anti dengan sesuatu itu terblok otomatis. Jadi dia akan men-skip itu. Jadi akhirnya yang ada itu kan yang remeh-temeh nggak jelas juga. Betul. Lebih ke nggak utuh gitu ya, Nggak Bu. keutuh. Jadi Informasinya misalnya nggak komprehensif. ininya nggak pengetahuan tentang organ reproduksi, apa fungsi masing-masing. Penis itu buat apa? Apa tuh namanya? Saluran telur tuh buat apa dan sebagainya nggak utuh gitu ya. Dan tidak dibilangin fungsinya tadi yang untuk apa, tidak diberitahu tentang proses reproduksi itu apa aja kayak menstruasi, mimpi basah, kehamilan, persalinan, keguguran, gitu apa yang terjadi itu nggak diberikan. Nah, jadi mereka terus apa yang ini ya paling-paling kebersihan gitu-gitu. Tapi jadi nggak nyambung, nggak klop gitu loh. Jadi ya informasi yang diberikan nggak utuh gitu ya. Jadi rantainya itu nggak sesuai gitu ya, Bu, pengetahuannya. Jadi akhirnya tetap aja banyak kehamilan remaja di tempat itu gitu, Bu, karena kan nggak nyambung gitu. Karena membawa nilai pribadi. Nah itulah Dek, kamu inget kan pada suatu hari Ibu berunding sama kamu, sama Giska, sama Nanda ya, bahwa kita harus pakai value clarification dulu. Dan itu pun nggak cukup, karena value clarification itu ada yang value-nya cocok, ada yang enggak kan. Jadi kita maju lagi. Jadi kita menyeleksi siapa yang akan kita latih. Kalau value-nya itu anti ini, anti itu, belum bisa menerima ini dan itu, seks itu pedes rasanya di kuping gitu ya, dan di mulut gitu ya. Ya jadi dia maaf sekali nggak bisa dan jadi menjadi training kita atau menjadi peserta pelatihan kita yang kita maksudkan untuk menyebarkan informasi ini ke masyarakat luas. Nah itu yang harus diperhatikan. Berarti apa? Berarti kalau kita tarik ke atas, kalau menterinya atau maaf ya manajer programnya itu kemudian anti, kita juga nggak akan bisa. Nanti dia apalagi nyeleksinya orangnya enggak yang orang yang memang mau. Nah itu kan makanya ada kan kalau misalnya dia itu cuman tadinya bermotivasi pribadi ya kan, tapi harus ada klausul lain bahwa dia tidak anti ya dalam hal ini itu terpaksa menjadi kriteria siapa yang bisa menjadi peserta pelatihan Yayasan Kesehatan Perempuan. Itu jadi persoalan. Jadi juga. apa akhirnya kuncinya itu value kita, didikan kita sejak value itu kan adalah misalnya ketentuan apa yang baik, apa yang buruk, apa yang pantas, apa yang enggak, kan gitu kan? Apa yang, nah itu tadi kalau misalnya value-nya itu tidak bisa menampung ya pengetahuan kesehatan seksual dan reproduksi serta hak-hak dari tiap orang, itu kemudian menjadikan pendidikan tidak jalan. Jadi upaya pemberdayaan kita sia-sia. Gitu loh. Apalagi jika itu kemudian tidak disertai oleh kayak pemahaman oleh pemangku kebijakan. Ya. Nah, kalau pemangku kebijakannya merasa itu risih, jadi nggak boleh, jadi ya nggak akan ada undang-undang yang melindungi. Gitu. Nah, jadi sekarang tadi saya barusan ditanya loh, saya barusan ke rumah Profesor Saparina Sadli ya. Nah itu jadi ada yang bertanya, seorang profesor juga temannya, tapi dari Fakultas Ekonomi. Kita membicarakan kenapa ya susah banget menurunkan angka kematian ibu. Lalu beliau mengatakan bahwa Profesor Meleng Uy mengatakan bahwa penelitian itu sungguh sulit
Apalagi kalau misalnya kematian akibat aborsi tidak aman, tidak ada perempuan dimanapun yang mau mengaku bahwa dia itu menggugurkan kandungannya kepada dukun atau minum ini dan itu, ya, sehingga atau anaknya atau suaminya tahu bahwa yang ibu yang meninggal ini itu adalah karena dia ingin menggugurkan kandungannya. Gak ada yang mau ngomong begitu, gak ada laporan. Karena tahu kalau dia ngomong tentang dulunya dia mau aborsi, itu dikucilkan atau mungkin dipenjara atau apa, nggak tahu saya. Gitu loh ya. Daripada kita merundingkan pengertian dan pemahamannya ini gitu loh. Jadi kalau yang kayak gitu ya gimana menyetopnya emang susah. Tapi kalau seorang saya itu saya yakin ya, pengetahuan itu pasti ada yang bisa menerima, Dek. Apalagi saya sekarang udah disertai insya Allah mungkin puluhan, mungkin juga lebih dari itu ya. Dan bidan yang di pelosok-pelosok udah pernah ketemu saya ya, yang pernah dididik ya oleh Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan. Nah itu mudah-mudahan kita punya utang untuk membuatkan buku panduan yang bisa kita sebarkan kemana-mana. Pengetahuan meskipun tidak dilindungi undang-undang, ya tidak dilindungi training yang formal gitu ya, atau trainingnya disunat-sunat ya Dek ya. Mestinya berapa hari jadi sehari aja dibatesin gitu ya Bu ya. Jadi ya itu hal-hal yang memang tantangan kita, tapi saya kira tidak boleh kita putus asa. Ya, kita akan terus memberikan pengetahuan ini ya Dek, kamu. Luar biasa, terima kasih banyak loh Bu Nino. Ini sudah sharing banyak hal bahwa ternyata persoalan yang dihadapi juga sangat serius ya. Ini terkait nilai pribadi seseorang yang bisa membahayakan banyak orang gitu ya Bu ya. Apalagi berdampaknya pada kesehatannya, bahkan sampai ke nyawanya gitu ya. Oh ya, satu lagi misalnya tentang stunting. Saya nggak tahu apa yang didefinisikan kepada masyarakat ya, tapi yang saya pelajari itu sejak saya di Fakultas Psikologi, masuk tahun 70, saat itulah saya udah mulai mengerti mengenai pembentukan otak, bahwa janin itu dimulai pembentukannya dari fungsi luhurnya dulu. Jadi kalau kita bisa lihat gambarnya, ada Giska punya buku hitam gak sih ya? Itu tuh kita lihat bahwa selalulah janin itu didahului dengan membesarnya bagian kepala, baru ke bagian-bagian lain. Berarti itu ada urutan. Jadi hormon nomor 1 memusatkan perhatian pada fungsi luhur seperti otak, jantung, paru-paru itu dulu, baru anggota tubuh, baru tangan, kaki, dan kelamin. Dan setelah memasuki trimester ketiga yaitu bulan 7, 8, 9 tinggal membesarkan dan menyempurnakan. Karena semuanya sudah lengkap, dan kalau itu ada apa-apa bisa bayi itu ditaruh di inkubator. Sampai saatnya besarnya, beratnya sudah cukup ideal untuk survive. Nah, jadi ini otak ini penting sekali. Kalau dia dikandung oleh ibu yang tidak memakan, karena janin itu akan membesar dengan bantuan ibunya, apa yang dimakan ibunya. Kalau itu tidak diperhatikan, maka itu akan menjadi kemungkinannya itu ya tidak sempurna, ya penyambungan syaraf-syaraf tidak sempurna, menyebabkan stunting. Dan saya sebagai psikolog berpraktek tiap hari itu memeriksa calon karyawan ya, kebanyakan saat ini sungguh sangat menyedihkan untuk seorang saya. Itu betapa banyaknya yang IQ-nya atau kecerdasannya itu di bawah rata-rata. Ya. Nah, ini kalau saya lihat umurnya berapa sekarang, 20 sekian. Ya, itu kan berarti di tahun-tahun 1909 sekian, 2001. Atau tahun 2000 ya, alangkah merugikannya ya pengetahuan yang baik dan komprehensif ini tidak dibolehkan gitu, atau tidak dibolehkan dengan apa ya,
Dibatasi ya Bu ya? sangat dibatasi. Diatur bahkan gitu ya Bu Bahkan ya? diatur, Apa aja yang boleh ya? dibelokkan, ini Dibelokkan gambar ini nggak nggak boleh, boleh, yang ini alat ini jangan gitu ya. Iya, itu ya Sobat Puan, bahwa ternyata sangat penting untuk kita mencari tahu informasi yang komprehensif, yang utuh, yang valid terkait informasi atau pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi. Juga kita harus tahu betul bahwa dampaknya ternyata yang tadi Ibu Ninu sebutkan, bahwa ternyata stunting juga salah satu dampak dari kita yang tidak memiliki pengetahuan gitu ya. Masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan itu sangat-sangat berpotensi rugi dari banyak sekali sisi gitu, dari kesehatannya, dari secara sosialnya, kualitasnya, generasinya, bahwa itu sangat menyumbang besar terhadap pertumbuhan dan kualitas manusianya gitu ya Bu ya. Itu. Nah, mungkin ini terakhir nih Bu. Ini sebenarnya harusnya panjang ya, mungkin harusnya episode berseri. Gimana nih Mas Oji? Bisa nggak nih? Kita tanya dulu nih sama Mas Oji. Bisa nggak nih ngobrolin seksualitas ini? Kayaknya harus ada episode banyak khusus dengan Bu Ninu nih. Bisa ya? Ini kalau teman Sobat Puan mau komen, kayaknya ini topiknya seru dan penting, boleh komen ya di video ini, mau episode berikutnya, mau lanjut lagi kita bahas. Nah, Sobat Puan boleh komen banget nih di video ini. Oke Bu, sebelum kita tutup, terakhir mau tanya harapan Bu Ninu yang sudah berjuang 40 tahun lebih, Bu Ninu, untuk pemenuhan kesehatan seksual dan reproduksi ini, apa Bu harapannya Bu Ninu? Harapan saya hanya satu, yaitu semoga apa yang saya pikirkan dan rasakan ini bisa saya tularkan kepada anak-anak muda seperti Dede, Giska, Oji, Ewat di sini dan juga di luar sana. Ya, dan Yayasan Kesehatan Perempuan ini akan mau sekali membantu siapapun yang ingin belajar, kan Dek? Iya, ya. Tentu saja. Oke. Nah, itu saya sangat berharap pada kalau saya tidak bisa melihat keberhasilan ya, beberapa undang-undang ya yang misalnya melindungi dan bisa memenuhi kepentingan khusus seperti kebutuhan aborsi aman ya, atau juga pendidikan ya. Nah, itu saya berharap anak-anak muda yang pernah dekat dengan saya, menjadi anak saya, menjadi murid saya, itu menjadi peserta mungkin sesi-sesi saya, ya, itu bisa ikut memperjuangkan. Karena kalau satu lidi, itu kan nggak bisa apa-apa. Tapi kalau lidi-lidi dijadikan satu, dia bisa macam-macam, ya. Bisa untuk membereskan, bisa menyapu, bisa banyak fungsinya, bisa memukul maling juga atau siapa yang melakukan kekerasan ya. Jadi itu harapan saya. Mungkin kalau harapan untuk pemerintah nih Bu yang baru, karena kan sekarang mau akan ada pergantian nih Bu. Saya lihat sekarang ini mulai bergeliat orang-orang yang muda juga berani ya mencalonkan diri. Tapi saya ingin menghimbau anak-anak muda ini ya, supaya mengasah sensitivitasnya, bahwa you are dealing with people. Kamu itu kalau menjadi pejabat, kamu itu diberi Allah peluang untuk mensejahterakan, memberdayakan orang banyak, dan itu kalau di Islam ya, itu sangat-sangat mendapat berkah ya. Nah, jadi itu adalah berkah dari Allah ya. Jadi bukan hanya untuk alat pamer atau apalagi mencari finansial yang lebih, bukan hanya mensejahterakan keluarga kamu gitu ya. Mudah-mudahan banyak yang berkesadaran seperti pemuda-pemuda era zaman dulu tuh yang memerdekakan Indonesia. Betul. Oke, Ibu Ninu, terima kasih banyak. Itu dia tadi Sobat Puan pesan-pesannya Bu Ninu
untuk para pemerintah atau pejabat yang baru akan nanti menjabat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ya Bu ya. Terutama dalam mensejahterakan dan juga mendengarkan rakyatnya gitu. Dan juga untuk Sobat Puan di rumah yang muda-muda, karena Bunda tadi selalu ngomongin yang muda-muda nih untuk tetap semangat juga, mau belajar, mengasah sensitivitas ya untuk kita peka terhadap orang lain, terhadap diri sendiri juga untuk kita selalu belajar apa sih diri kita ini butuhnya terkait kesehatan reproduksi, terkait informasi dan pendidikan dan juga mau menyebarkan dan juga mengajak. Dan Ibu Ninu juga memanggil seluruh alumni, murid-murid, anak-anak Bu Ninu, ayo dong gitu. Untuk terus menyebarkan informasi yang valid, yang benar agar pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi ini bisa dirasakan atau terpenuhi untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, itu dia Sobat Puan, terima kasih banyak sudah mendengarkan episode kita kali ini. Yang mau komen untuk selanjutnya kita mau bahas topik apa, atau Sobat Puan tadi mau ada ide, lanjutin dong ngobrol sama Bu Ninu, seru nih, topiknya penting nih. Nah, Sobat Puan jangan lupa komen, dan juga Sobat Puan jangan lupa untuk subscribe YKP TV untuk acara Power Puan, dan juga jangan lupa follow Instagram dan juga seluruh sosmednya YKP untuk terus update terkait informasi hak kesehatan seksual dan reproduksi dan juga kegiatan-kegiatan menarik selanjutnya. Itu dia dari aku, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih untuk mendengarkan. Sama sobat perempuan, terus berjuang tentang kesamaan. Ada tak lagi menjadi penghias, tegak tak lagi di